Guten Morgen, good pagi, morning. Balik lagi bersama gue YouTuber enggak karuan. Di sini kembali lagi bermain Action Tamanin. Setelah sekian lama gue enggak main, jujur gue baru download lagi tadi malam. Dan terakhir itu ada. Serius ini gue enggak overreact, enggak apa-apa, ini jujur baru lihat. Anjir, ini grinding cuy. Wah bangke. Sampai 4 Maret sih. Sayangnya tadi udah gua acquire tadi full banget. Itu lumayan lah kalian kalau mau melihat betapa satisfyingnya. Jujur gua satisfied banget. Nah ini juga gak penting lah, weapon. Fuck weapon. Main quest. Ini apa? 5 kali disuruh main anjay. Jujur gue males sih. Ogah. Main quest. Udah kelar semua sih. Tapi coba ada quest baru kah? Enggak. Gue kira ya. Gue belum baca detail dari updateannya. Kita ikuyo. Oke. Oh ya tadi ini tadi gue obtain banyak banget guys, sumpah satisfying banget itu kalau dilihat. Aduh sayang banget gue nggak rekam cuy. I'm so sorry. Chief Affinity Kirara Tokiko, oke lah, yang pokoknya belum level 10 lah. Yang kita cuman ini intinya cuman grinding sederhana. Dan ada yang ingin gue bilang, ada karakter baru. Wow, Ragnarok, Thor Ragnarok, Love and Thunder. Tapi ini SSS gitu ya. SSS gitu kekuatannya kayak si siapa sih namanya, Kirara ya, emang Kirara ya. SSS gitu sih kelihatannya. Coba bentar, gue mencari Affinity. Nope, kita udah ini. Nope. Coba deh bentar. HP dulu aja lah. Itu XP ya. Coba ini kan masalah XP. Coba yang 10 dulu bentar. Sorry gue rada lupa nih. Supply drop. XP tadi baru 1 ya. Ingatkan itu guys. Ini kalau salah supply drop. Oke. Ya. Nah, tapi kayaknya gue bakal ke AP dulu deh. Coba ini apa? Mungkin ini AP ya, adik-adik. Ya elah, kurang jeng. Wes rapopo lah guys. Kita juga butuh itu guys. Terus malah lagi yang ada tinggi. Oh ini AP rapopo lah. Oke. Subarashi ya. Tapi karena nilainya banyak jadi hantam saja lah semua. XP udah lah, gak apa-apa. Gue juga butuh itemnya. Damn nice. Lumayan ini, gue pasti dapat ini level 8. Oh enggak dapat. Tak raja lagi kalau gitu ya. Yang deket-deket dulu aja. Oke ini dapat sih pasti. Kita sisain lagi untuk besok ya. Ini drop. Goblok. Gue ngeliat XP nih, XP.
XP nggak dapet. Iya ya, nggak dapet. Oke, ini dapet sih. Tadi goblok, gua ngeliat apa itu? Anjing. Oh, XP ya. Ya. Coba apa dah? Ini tadi gua masih kurang deh apa. Mana? Nah, dah. Besok lagi kita kasih mereka kasih sayang ya, kasih sayang ya. Orang-orang gak pernah dapat kasih sayang anjing. Oke, coba kita ada event, nggak ada event. Oke. Just in case. Ini kemarin gua kan udah dapet ini. No. Udah lewat. Kenapa masih remaining 1 dari 1? Kenapa enggak 0 dari 1? Udahlah. Pokoknya gue udah 11 aja gue udah dapet ini. Supporter ini. Lalu tugas kita adalah fire weapon. Fine. Gue gak ngerti udah mainnya gimana. Apa sih? One or more supporter set. One or more ya. Gue gak tahu tipe musuhnya apa. Kita tahan dulu tadi mana ya. Ada yang nambahin damage protect sama assist 32%. That's fucking a lot. Oh ini. Oh, assist dan surprise ya, surprise dan protect. Assist. Skill nggak perlu sih. Coba tahu nih tipe musuhnya apaan. Konsum partikel. Kita pakai ininya nanti aja. Biasanya gue langsung kan ya, tapi ntar dulu deh. Critical damage. Machine reduce increase damage. Debuff. Wah, ada lupa bentar. Baca dulu bentar. Ya. Skill nope from all enemies reduced. Enggak. Ayolah, bapuk banget cuy. Ayolah, ini dulu aja. Deal to boss sama apa ya, gue biasanya lupa anjir gue biasanya apa ini aja kali langsung. Nah, sikat aja. Hahaha. Kita skip aja lah ya. Itu tablet baru. Oke. Tablet baru selalu menyegarkan di pagi hari yang indah. Oke, easy ya, masih easy ya tadi. Tulisannya memang masih easy ya. Ini berisik banget nah. Ntar gue kecilin aja lah biar kalian dengar ocehan gue. Oke. Ini mobil kita hancurin. HP dari mobil ini kayaknya lebih banyak daripada HP binatang-binatang ini. Tapi kayaknya mobil gak ada HP deh. Itu berdasarkan berapa kali kita serang. Oke, menang. Gak skip lagi. Lihat tobrut-tobrutnya, tetek-teteknya. Aduh elah, gini amat punya hidup sange sama kartun. Carilah perempuan yang sesungguhnya ya guys.
langsung anjir. Oh enggak, ini malah dikasih tahu guys. Oke, bisa langsung ya. Coba bentar. Exchange 250 sama 50. Bisa lah ya. Tadi dapat berapa sih gue? Bisa lah ya. Itu masih yang normal. Ntar coba kita main ke yang berikutnya. Kayaknya juga nggak ada bosnya deh ini atau gimana ya. Gue pakai supporter yang nyerang bos soalnya. Gue mau ngancurin mobil. Oke, nyerang dari belakang. Langsung aja. Tidak pakai lama-lama, langsung saja. Kayaknya emang targetnya 35 orang. Oke. 5 lagi. Kita tabrak dan kita menang. Kayaknya ini per wave gitu deh. Dan musuhnya itu monster ya harusnya. Jadi kita ganti ke damage deal to monster increased atau reduced. Increase aja lah. Kita next. Wih, perlu 3 cuy. Wah, ini surprise ganti sih. Coba. Range. Oh ya ini deh. Oke dah, kita gaskan. Coba ya kita perhatiin nih yang hard ini dapat berapa ini. Ya tapi tadi itu sistemnya gacha apa gimana ya, lupa gue. Ntar dah, gue cek lagi. Oke, ini tebal. Maksudnya tebal, gue gak mau lama-lama. Get this shit done quickly. Quick. As fast as possible. Oke, darah mereka banyak, HP gue nge-lag ya. Sebuah tidak beruntungan. Oh, aturan gue enggak deh, nggak ganti senjata gue kalau nggak salah itu buat khusus taimanin, karena kita kan taimanin ya adik-adik. Kita pakai ultinya ntar aja. Oke, ini kita pakai ulti ya. Kita pakai skill yang Shrodok dulu. Nah, terus kita pakai ulti. Jeder. Oke. Coba kita lihat kita dapat berapa ya, guys. Kita lihat. Kita dapat 9, 12, 24, 36, 48, 60. Kita dapat 60. Oke. Coba exchange post. Stand exchange. Ya gua mending langsung exchange ini anjir. Tapi coba bentar, tadi kan ada 3 game. Oh, ada others guys. Lumayan cuy. Hijau, biru, merah. Hijau doang gue. Tapi yang gak enaknya ini, coba deh bentar. Oh bisa kayaknya. Nggak harus pakai yang 3 supporter. Anjing. Ya iyalah guys.
Kayaknya kita selesain dulu dari game dikit aja bentar. Wait a minute, kenapa nggak bisa? Oh nggak, ini masih hard, sorry. Wait a minute. Kalian tahu nggak sih yang lagu Big Stepper? Apa ya, gue kalau misalnya mau clear cepet sih ya gue pakai ini ya. Nah ini oke lah. Coba. Ah udah, jangan deh, lupa gue. Gue nggak bisa improve, kayak gemas aja gitu loh. Udah nih, gue mau boker lagi bangsat. Udah boker lagi Ci. Ntar coba kita lihat dialognya beda apa sama guys. Beda. Gue gak baca dialognya, peduli apa gue. Oh ini lawan bos. Beda-beda ya. Nah ya lah, apa ya yang nambahin damage? Ini mah peras anjir. Ini paling gak jelas anjir. Reduce speed buat apa anjir? 3% lagi, gak guna banget cok. Fortitude itu mah defensif, gue mau yang ofensif guys. Di buff ya, udahlah. Oke, gue ada pilihan lain. Inilah guys, orang jadi terkena brain rot ya adik-adik. Morning rain clouds up my window and I can see it all. Even if I could, it'll all be great. Put your picture on my wall. It reminds me it's not so bad. It's not so bad. 5 detik ya, kita langsung fokus ke bosnya aja guys. Tidak usah lambreto lamate segala guys. Langsung saja ke bosnya ya adik-adik. Karena begitu settingan game mereka. Bos mati, game selesai. Aduh, ini apa aja lah. Damage taken immediately. Weapon skill, gak bisa gue pakai weapon skill, kurang artikel. Oke lah.
Morning rain clouds at my window, and I can see it all. Even if I could, it'll all be gray. Put your picture on my wall. It reminds me it's not so bad. It's not so bad. Oke, kuat. Memanglah ini level. Wah, wah gila rame banget. Wah nggak ngotak guys. Rame banget anjir. Ngelek gue. Cepet banget lagi gerakannya. Wah gila ngelek. Ngelek guys. Gue sambil ngecas juga kalau kalian bisa lihat nih. Ya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Beli cas ya. Gue 825. Oke, kita dapat segini. Kita balik ke easy dan kita langsung ke surprise. Kita pakai tadi mana? Ini dulu. Duh, gue nggak tahu tipikal musuhnya gimana nanti. Melee supporter turun 17%. Nah. Terus kita pakai ini. Nyanyi sebel anjir gue dengarnya jujur. Nyanyi. Coba ini gimana? Oh ini normal guys. Ini kita main berapa wave kalau kita dihadapkan dengan bos ya. Normal. Tapi kita juga ya begitu lewat dengan astaga. Semua akan jadi easy. Duh suaranya kencang banget. Gue lupa. Duh jangan dari tadi suara gue nggak masuk pas yang apa protect apa difficulty protect. Gila gue bener-bener suka banget surprise cuy. Ini bener-bener cocok ya untuk ini Astorat. Gue pengen dia ada lagi critical rate of range attack naik. Nyalah. Bentar, sorry gue lihat dulu guys. Oh ini nggak berubah sih. Range attack 13%. Nggak worth sih jujur. Lala. Combo attack duration ini lumayan menarik sih. Berapa anjir combo stack? Jujur sampai sekarang nggak tahu apa gunanya combo stack.
Sebentar. Tadi gue dapat material lumayan banyak guys. Wih, kita unboxing ya langsung aja. Valentine. Jebret. Ya lagi nian doang anjing. Ya lumayan lah. Doki Doki Presento. Ya udah sih anjir. Coba deh. Ntar dah. Kita lanjut grindingnya lagi ya guys. Kita lanjut grindingnya. Bentar, ini hard ya? Oh normal. Ini normal. Ya sudah lah. Ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Waduh salah. Goblin. Ya udah bodoh. Lanjut. Udah hard, kita ganti yang surprise. Mama call me, she happy when I grow. The Spider Princess. Tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan? Tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Hanya malam dapat meleburkan segala rasa yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Wah gila, kelihatan banget damage juga turun. Biasanya 20 ribuan gak sih? Harusnya nilai armor tuh gak begitu ngaruh guys. Lama anjir. Ini gue pakai buat nyerang bos ya adik-adik. Apa itu gravitasi? Cepet sih, 30 detik 40 detik sih tadi, mungkin gue ngitungnya gak dari awal. Oke. Konsepnya tuh sama ya kayak yang supporter yang awal-awal tadi, yang awal-awal game gitu loh. Kalian kan kalau main dapet noh supporter yang gue maksud. Cier lama banget cuy, 1 menit lo, lama banget. Woi lama banget anjir. Nge-lag pula ini gue. Ntar ini gue cabut dulu lah casannya, nggak panas.
tidak friendly, ngelempar batu wae. Kita langsung ke bosnya aja, karena ini bosnya tebal banget pasti. Gue tahu yang biru-biru ini tebal banget, ada super armor guys, nyebelin. Nah, itulah kenapa gue pakai Astorat biru-biru, karena kamu susah lawannya kalau diam-diam doang. Terus ada yang serangannya yang kayak gitu tapi banyak. Hanya malam dapat super armor. Astaga, tar kepala gue gatel. Lanjut ya, bentar. Enggak. Ada apa denganmu, hanya malam meleburkan segala rasa yang tak terungkapkan. Tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Buset, gede banget itu batunya, sakit cuy. Nggak bohong, jujur sakit sih kalau kena. Lama banget, harus 300 combo. Berapa tadi, 2 menitan ya? 2 menit, 3 menit. Buset, lama banget cuy. Oke lah, kita lihat, kita udah ada segitu. Wait, ini apa dah? Ini kok gue masih 0. Oh, gue malah butuh itunya guys. Wah, ini grinding sampai titik penghabisan. Kita dapetin ini, lalu kita curahkan itu semua ke sini. Bentar, kita perlu berapa ini? Coba bentar. Ini dapat berapa ya? 12 lah katakan. 12. Terus gue perlu main 20 kali lah seenggaknya di sini. 20 kali. 20 kali hijau. Kita dapat 60. 60 yang ini. Kita dapat 61 game. 60 1200. Wih, 1200 banyak sih. 1200. Oh, tapi ini wah, ini perlu lebih dari 20 game sih. Gue lagi malas ngitung. Kita ada 138 attempts. Kita gaskan saja. Baik. Sorry. Apa ya? Masih bisa dinaikin levelnya. Mana ya? Oboro juga guys, yang mending naik levelnya. Aduh, apalagi nih ya terakhir. Jangan XP. Kasih kata aja. Bisa anjir. Ya udahlah, don't question it. Kita dapat berapa itu tadi?
Wait. Loh. Kok not a chance? Lah. Terus. Wait. Coba tadi ini apa? Ini assist. Wah anjing guys. Anjing gitu rupanya gue harus pakai 3 tetep. Fuck. Bangsat. Eta. Kita kasih 40 ya. Ada 3 jenis 120 bisa. Oh, gue gak peduli. 200. Kita ada 200 tapi kita masih perlu Demonite. Buset dapat 5 doang. Berarti perlu 10 anjing emang. Pagi-pagi bikin toksik ya adik-adik. No kan kudu main lagi jadinya. No oke lah. Ini apa? Oke. Oh bentar, arena battle receive. Aduh nih nunggu ini lama banget bray. Kita ngapain ya? Oke nggak ada event. Siapa tahu dapat bisa beli supporter atau senjata. Namun nampaknya tidak ya adik-adik. Adik. Nih arenanya gue mainin dulu dah bentar. Pesawat pantai. Jauh juga nih gue bermain. Bentar. Gue gak mau lama-lama. Dari mana ini tim create? Oh ini melee. Makanya range. Astaga. Udah kali lah cuy. Nih gak usah lama-lama. Sikat aja. Gue biasanya pakai auto clicker sih kalau ini. Lama banget cuy. Ya gue lagi buka laptop. Petrus dalam
tahun 1982 hingga 1985, sebuah fenomena teror misterius terjadi di tanah air yang dikenal dengan nama penembakan misterius atau Petrus. Teror itu sukses merenggut ratusan, bahkan ribuan nyawa warga Indonesia. Suara tembakan yang menggema di malam yang sunyi, darah yang mengalir di jalan-jalan yang dulu damai, dan ketakutan yang merayap di setiap sudut kota. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, dan tidak ada yang berani bertanya. Masyarakat hidup dalam ketegangan, menyaksikan tragedi ini seperti sebuah bayangan kelam yang tidak kunjung padam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Mengapa begitu banyak nyawa yang melayang dan dipertontonkan di muka jalan? Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami tragedi ini lebih dalam. Kita mulai dari sebab semua ini bermula dan seberapa mencekam teror itu saat dioperasikan. Pada awal dekade 1980-an, Indonesia berada dalam kondisi sosial dan politik yang cukup tegang. Di bawah pemerintahan otoriter Presiden Soeharto yang telah berkuasa sejak tahun 1966, Orde Baru memprioritaskan stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi dengan harga yang cukup tinggi. Pada masa itu pemerintahan Orde Baru sangat fokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang pesat, distribusi kekayaan sangat tidak merata. Kebijakan pembangunan yang sangat terpusat di kota-kota besar menyebabkan ketimpangan antara daerah urban dan pedesaan. Di satu sisi, beberapa kalangan merasakan manfaat dari pembangunan ini. Namun di sisi yang lain, sebagian besar rakyat Indonesia tetap terperangkap dalam kemiskinan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, kesenjangan sosial ini menjadi sangat terlihat. Keadaan ini semakin diperparah oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang mendorong banyak orang untuk hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Kondisi ekonomi yang buruk ini perlahan menciptakan ketidakpuasan yang meluas yang akhirnya berujung pada meningkatnya kejahatan jalanan dan ketidakstabilan sosial. Seiring dengan meningkatnya ketimpangan sosial tersebut, angka kejahatan di kota-kota besar juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Andreas Harsono dalam bukunya yang berjudul Petrus, Penembak Misterius, menulis bahwa pada awal 1980-an, Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Kejahatan jalanan seperti perampokan, pencurian, pemerasan, dan kekerasan di ruang publik semakin meresahkan masyarakat. Banyak dari pelaku kejahatan ini adalah bekas residivis yang muncul dengan berbagai julukan seperti gali, jeger, bromocora, preman, dan sebagainya yang biasanya menguasai lahan parkir, toko, pasar, dan tempat hiburan malam kemudian melakukan beberapa tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, membegal, bahkan membunuh siapa saja untuk mendapatkan rampasan. Mereka menciptakan teror di tengah resahnya masyarakat. Menyikapi hal ini, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat mulai melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai tidak becus menjalankan roda ekonomi dan keamanan. Premanisme yang merajalela ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga memperburuk citra pemerintah yang dianggap gagal mengatasi masalah sosial. Dan untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Orde Baru mengambil pendekatan yang sangat represif. Dalam buku yang berjudul 30 tahun Orde Baru Membangun yang diedit oleh Jailani Sarmili, di sana dituliskan bahwa Soeharto sendiri menyebutkan bahwa stabilitas sosial adalah prioritas utama pemerintahannya. Untuk itu, Soeharto memberikan kewenangan besar kepada aparat militer dan kepolisian untuk menanggulangi segala bentuk ketidakstabilan, termasuk kejahatan. Namun pendekatan yang keras ini tidak hanya ditujukan pada pelaku kriminal biasa, tetapi juga kepada siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas politik, termasuk oposisi terhadap pemerintah. Operasi-operasi besar yang melibatkan penangkapan massal dan penindakan secara sepihak menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan ketertiban. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah memang seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan aparat negara untuk menjaga kontrol politik. Dan hal tersebut seringkali dengan cara-cara yang tidak sah. Atas cara-caranya itu jugalah pemerintah Orde Baru baik di dalam negeri dan di luar negeri semakin dikenal dengan pendekatannya yang otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi dan kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada penangkapan atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Pada masa Orde Baru, banyak aktivis dan intelektual yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru dihadapkan pada tekanan hebat dari aparat negara. Mereka yang menentang pemerintah seringkali dipaksa diam, ditangkap atau bahkan disiksa. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkritik pemerintah, seperti yang terjadi pada tahun 1980-an, seringkali mendapatkan respon keras dari negara. Disinilah ketegangan sosial mulai meningkat, karena selain kejahatan jalanan, semakin banyak kelompok yang merasa tidak puas dengan cara pemerintah mengatasi masalah sosial dan politik.
Herbert Crouch dalam bukunya yang berjudul Political Reform in Indonesia After Soeharto mencatat bahwa mahasiswa dan kelompok oposisi menjadi sasaran utama dari tindakan represif ini. Di tengah ketegangan sosial dan politik ini, salah satu kebijakan yang mulai diterapkan pada tahun tersebut adalah penanggulangan kejahatan melalui tindakan yang lebih represif dan militeristik. Dari kebijakan kontroversial dan pemerintahan Orba yang selalu mengedepankan cara-cara militer itulah, kemudian muncul fenomena penembakan misterius yang kemudian dikenal dengan nama Petrus. Andreas Harsono dalam bukunya yang sama yang berjudul Petrus, Penembak Misterius menggambarkan bagaimana penembakan ini terjadi secara mendadak di berbagai kota besar, menargetkan orang-orang yang dianggap terlibat dalam kejahatan. Dalam catatan Tempo edisi tertanggal 6 Agustus di tahun 1983, menuliskan bahwa kejadian-kejadian seperti penembakan misterius menyebar secara merata di beberapa daerah. Namun tindakan yang tujuannya membasmi kejahatan ini tidak benar-benar hanya membasmi kejahatan, tetapi juga menciptakan rasa takut, teror, dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Selain itu, yang membingungkan masyarakat adalah tidak ada yang tahu siapa pelaku di balik penembakan ini. Wah, banyak gak sih ini pelakunya? Pesan mental liburan yang Nah, tadi kan dibilang polisi-polisi dan militer ya. Ya itu mereka banyak. Gak mungkin juga tuh. Fenomena penembakan misterius atau yang lebih dikenal dengan nama Petrus mulai mencuat pada tahun 1982 ketika serangkaian penembakan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan atau kriminal terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Untuk tambahan informasi, Petrus sendiri sebenarnya merupakan istilah yang diciptakan oleh masyarakat dan media massa. Sementara dalam operasi resmi, ABRI, kepolisian dan pemerintahan Orde Baru menyebutnya sebagai Operasi Celurit yang dikemas dengan nama Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK. Jadi, bagaimana fenomena Petrus itu bisa ada? Itu bisa kita lacak mulai dari hari pidato kenegaraan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus di tahun 1982. Di pidato kenegaraan ini Soeharto, selaku bekas presiden otoriter Indonesia saat itu, memerintahkan kepada Laksamana Sudomo dan jajaran ABRI untuk memberantas preman dan kelompok sejenis agar diberantas hingga akar-akarnya. Dan sehari setelah pidato Soeharto yang memerintahkan untuk menindas para preman, di malam tanggal 17 Agustus di tahun 1982 itu, menindas para preman diberantas hingga akar-akarnya. Dan sehari setelah pidato Soeharto yang memerintahkan untuk menindas para preman, di malam tanggal 17 Agustus di tahun 1982 itu, jajaran ABRI beserta kepolisian mulai membahas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk langkah-langkah penanganannya. Dan beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Januari di tahun 1983, rapat koordinasi berlangsung di markas Kodam Jaya dan dipimpin langsung oleh Laksamana Sudomo yang sangat berbahas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk langkah-langkah penanganan. Kepolisian malam tanggal 17 Agustus di tahun 1982 itu, Januari di tahun 1983, rapat koordinasi berlangsung di markas Kodam Jaya dan dipimpin langsung oleh Laksamana Sudomo yang saat itu menjabat sebagai Pangkop Kamtib. Rapat ini juga dihadiri oleh Norman Sasono selalu Pangdam Jaya, Anton Sujarwo selalu Kapolri, Sujoko selalu Kapolda Metro Jaya, dan Abdul Khairman selalu Wakil Gubernur Jakarta saat itu. Nur Muhammad Wahyu Kencoro dalam bukunya yang berjudul 69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia menuliskan bahwa rapat yang membahas keamanan ibu kota itu untuk memutuskan untuk melaksanakan operasi menumpas kejahatan bersandi, Operasi Celurit, di Jakarta dan sekitarnya. Operasi yang juga dikenal dengan nama Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK ini kemudian diikuti oleh Polri maupun ABRI yang ada di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang hingga Samarinda. Sudomo dalam pernyataannya yang dimuat di koran Sinar Harapan tertanggal 27 Juli di tahun 1983 menyatakan bahwa operasi ini tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya. Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah disebut-sebut sebagai daerah pertama yang melakukan operasi terhadap para preman dan bandit beserta gengnya sebelum operasi Celurit diberlakukan pada bulan Februari di tahun 1983. Hal ini pun diakui langsung oleh M. Hasbi yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 sebagai operasi pembersihan para preman. Namun istilah penembakan misterius agaknya kurang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya pada saat itu. Sebab menurut Nur Ismanto, ex-anggota Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta pada saat itu menyebutkan bahwa di Yogyakarta tidak ada yang penembakan yang dilakukan secara misterius. Penembakan yang dilakukan secara terbuka dan banyak clipping berita soal itu. Dan apa yang dikatakan Nur Ismayanto memang benar adanya, sebab wartawan BBC Indonesia yang berada di Yogyakarta yang bernama Furqon Ulia Himawan dalam salah satu riset beritanya ia menemukan bahwa sejumlah media massa saat itu memang terbuka memberitakan peristiwa Petrus tersebut.
Dan di Jogja Library Center, Furkon Ulya Himawan menemukan media massa seperti koran Kompas, Kedaulatan Rakyat, Berita Nasional, serta majalah Tempo memang benar-benar meliput operasi pemberantasan kejahatan atau operasi Petrus itu, dan sekaligus menguatkan bahwa operasi itu memang resmi dan terbuka. Bahkan, aksi menghabisi gali-gali atau preman di wilayah Jogja, menurut Nur Ismanto dalam salah satu wawancaranya dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 2003, menyatakan bahwa operasi itu dilakukan secara terbuka dalam operasi pemberantasan kejahatan yang digelar oleh Garnisum Kodim 0734 Yogyakarta. Tentang operasi pemberantasan kejahatan atau operasi celurit ini, harian Kompas tertanggal 17 Februari di tahun 1983 memberitakan bahwa operasi celurit telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Januari di tahun 1983. Dan sejak saat itu, mayat-mayat misterius mulai ditemukan masyarakat di sejumlah tempat seperti jalan raya, sungai, pasar, atau lahan permukiman. Nyaris setiap hari ditemukan mayat tidak dikenal yang tergeletak di jalanan. Mereka dicap sebagai gali, akronim dari gabungan anak liar yang mengistilahkan orang-orang bertato yang melakukan kejahatan. Ketika korban ditemukan, ciri-ciri umumnya dalam kondisi luka di kepala dan leher dengan tangan terikat. Mereka juga biasanya memiliki tato di tubuh yang umumnya ditempuh aparat saat melakukan razia resmi untuk menjaring pelaku kejahatan. Dalam buku Petrus, Penembak Misterius, Andreas Harsono menyebutkan bahwa penembakan ini biasanya menargetkan para kriminal, termasuk preman dan pengedar narkoba, yang sering terlibat dalam kejahatan jalanan atau tindakan kekerasan lainnya. Namun yang mengejutkan adalah banyaknya korban yang tidak jelas keterlibatannya dalam dunia kriminal, yang mengarah pada spekulasi bahwa penembakan ini merupakan bagian dari kebijakan negara untuk menanggulangi musuh-musuh pemerintah yang tidak jelas bentuknya. Dalam Indonesia, The Rise of Capital, Richard Robinson menyatakan bahwa meskipun ada klaim bahwa penembakan ini adalah bagian dari operasi penegakan hukum, banyak kalangan yang meragukan keterlibatan pihak berwenang. Penembakan ini seringkali dilakukan tanpa proses hukum yang jelas, sehingga memunculkan kecurigaan bahwa aparat keamanan, termasuk kepolisian dan militer, terlibat dalam operasi ini. Banyak saksi mata yang melaporkan bahwa korban-korban Petrus ditembak di tempat, tanpa peringatan dan tanpa adanya pemeriksaan hukum yang sah. Banyak saksi mata juga mengungkapkan bahwa penembakan seringkali dilakukan dengan cara yang sangat sistematis dan terkoordinasi dengan korban ditembak di tempat umum atau di jalan-jalan yang ramai. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa penembakan ini tidak dilakukan oleh individu atau kelompok biasa, melainkan oleh pihak yang memiliki akses terhadap senjata api, dan itu pasti adalah aparat negara. Di tengah berlangsungnya penembakan-penembakan ini, reaksi masyarakat Indonesia cukup beragam. Sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, merasa takut dan cemas akan keselamatan diri mereka. Sebab dengan cepat fenomena Petrus ini menciptakan atmosfer ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa mereka hidup dalam ketidakpastian karena siapa saja bisa menjadi korban tanpa sebab yang jelas. Namun di sisi lain, sebagian orang melihat fenomena Petrus sebagai upaya untuk membersihkan kota dari kejahatan yang semakin merajalela. Edward Aspinall dalam bukunya yang berjudul Opposing Suharto, Compromise, Resistance, dan Regime Change in Indonesia mencatat bahwa sebagian segmen masyarakat menyambut positif tindakan keras pemerintah karena mereka menganggap bahwa dengan adanya Petrus, tingkat kejahatan, terutama di kota-kota besar, mulai menurun. Mereka beranggapan bahwa penembakan ini adalah cara efektif untuk memberantas kejahatan yang sulit dikendalikan dengan pendekatan hukum biasa. Bahkan mereka yang mendukung adanya Petrus ini bahkan bersedia menjadi relawan sebagai eksekutor atau tugas lainnya untuk membasmi para preman yang ditargetkan. Di kalangan yang menyebut baik adanya Petrus ini, ada anggapan lebih baik mengorbankan yang sedikit daripada harus mengorbankan lebih banyak. Namun di luar adanya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat selama periode Petrus, media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap fenomena ini. Tetapi karena media massa juga dibatasi oleh pemerintah yang sangat mengontrol narasi-narasi yang beredar di masyarakat, maka tidak ada laporan resmi yang menyebutkan keterlibatan aparat keamanan dalam penembakan-penembakan ini. Dan banyak media yang hanya melaporkan fenomena Petrus sebagai tindakan penanggulangan kejahatan biasa. Namun di sisi lain, sebagian media asing melaporkan fenomena ini dengan lebih kritis, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di belakang operasi-operasi ini. Dalam buku 30 tahun Orde Baru Membangun, Soeharto sendiri menyebutkan bahwa penanggulangan kejahatan adalah bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan negara yang dianggap sangat penting untuk kelangsungan pembangunan ekonomi. Bahkan dalam buku autobiografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto mengaku bahwa dengan adanya mayat-mayat yang ditinggalkan begitu saja, itu adalah bentuk shock terapi. Dan dalam memoirnya itu, Soeharto dengan jelas bahwa hal itu dilakukan supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan ini dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Namun,
Tidak transparanan dalam pelaksanaan Petrus menyebabkan banyak pihak meragukan klaim pemerintah dan menganggap bahwa penembakan ini lebih dari sekedar operasi kriminalitas biasa. Bahkan dalam bukunya Petrus Penembak Misterius, Harsono menulis bahwa ada dugaan kuat bahwa banyak individu yang ditembak mati bukan hanya mereka yang terlibat dalam kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap mengancam stabilitas pemerintah. Bersamaan dengan itu, para penentang Petrus seperti Ketua MUI saat itu Yani EZ Mutakin dan Uskup Agung Jakarta saat itu Yani Dr. Leo Sukojo menentang dengan tegas adanya Petrus sebab di sana ada pembunuhan tanpa pengadilan. Sebab kedua pemimpin agama ini beranggapan bahwa penjahat sekalipun harusnya diberi kesempatan untuk menyesali perbuatannya dan bertobat. Selain kedua tokoh agama tersebut, Adnan Buyung Nasution yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Tempo edisi bulan Mei di tahun 1983 mengatakan bahwa operasi penembakan di tempat merupakan tindakan main hakim sendiri dan menghambat usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti dicanangkan dalam garis besar haluan negara. Adnan Buyung Nasution juga mengatakan, meski masyarakat menyambut positif operasi pemberantasan Gali karena hasilnya yang konkret, cepat, dan langsung, namun dalam negara hukum, operasi semacam itu sama sekali tidak dibenarkan. Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa penjahat pun berhak mendapatkan keadilan. Selain dari tiga tokoh itu, mantan Wakil Presiden Adam Malik yang juga menentang adanya operasi Petrus juga menyatakan dalam rubrik Tempo yang berjudul Ada Dor, Ada Ya, Ada Tidak yang terbit pada edisi tertanggal 6 Agustus di tahun 1983 bahwa harus ada pengadilan, bahkan itu pengadilan singkat terhadap para preman. Dalam rubrik tersebut, Adam Malik menyatakan, jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak. Bila perlu tangkap pagi, sidangkan siang hari, langsung besoknya dieksekusi mati. Ini berarti kematiannya karena putusan pengadilan dan berarti kita berjalan di atas landasan hukum. Server lemot, Resource Limited, kurang fleksibel. Saatnya beralih ke VPS Hostinger. Server ngebut, Resource Unlimited. Lebih Penembakan Petrus berlangsung hingga pertengahan tahun 1985 ketika tekanan dari masyarakat internasional dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mulai meningkat. Menurut laporan dari Amnesty International yang dipublikasikan dalam Human Rights in Southeast Asia yang terbit pada tahun 1987, Aduh. fenomena Petrus mendapatkan sorotan internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalamnya. Meskipun pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui secara resmi bahwa mereka terlibat dalam penembakan ini, banyak kalangan yang percaya bahwa Petrus adalah bagian dari kebijakan represif yang lebih besar yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Lalu pada tahun 1985 tercatat ada 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Herbert Roach dalam bukunya yang sama yang berjudul Political Reform in Indonesia After Soeharto menulis bahwa meskipun fenomena Petrus berakhir pada tahun 1985, dampaknya masih terasa dalam jangka panjang, terutama terkait dengan pengaruhnya terhadap reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan semakin dalam karena mereka melihat penembakan ini sebagai bukti dari kebijakan yang menindas dan tidak transparan. Berdasarkan berbagai laporan dari saksi mata, banyak yang menduga bahwa penembakan yang terjadi selama periode Petrus dilaksanakan oleh aparat negara, baik dari kepolisian maupun militer. Dalam buku Petrus Penembak Misterius, Andreas Harsono menjelaskan bahwa modus operandi dari penembakan ini sangat mirip dengan operasi yang biasanya dilakukan oleh pasukan keamanan. Korban-korban Petrus seringkali ditembak tanpa peringatan dan langsung mati di tempat, seperti halnya operasi militer atau penindakan oleh polisi terhadap kelompok yang dianggap berbahaya. Beberapa saksi mata juga melaporkan bahwa mereka melihat kendaraan yang digunakan oleh pelaku penembakan mirip dengan kendaraan yang biasa digunakan oleh aparat negara. Teori ini juga didukung oleh laporan yang muncul pada waktu itu yang menyebutkan bahwa aparat kepolisian dan militer memiliki akses langsung untuk melaksanakan operasi semacam ini tanpa perlu pengadilan atau prosedur hukum yang formal. Dalam buku Indonesia, The Rise of Capital, Richard Robinson mencatat bahwa di bawah pemerintahan Soeharto, aparat keamanan seringkali diberi kewenangan yang sangat besar untuk menanggulangi ancaman terhadap kestabilan negara. Penembakan Petrus bisa dilihat sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kontrol atas situasi sosial yang tidak stabil. Beberapa teori berpendapat bahwa penembakan ini bukanlah aksi individu yang dilakukan oleh oknum aparat, tetapi merupakan bagian dari operasi terorganisir yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan tujuan tertentu. Sebab pada masa pemerintahan Soeharto, negara seringkali menggunakan kekuatan aparat keamanan
secara terorganisir untuk menanggulangi ancaman terhadap stabilitas negara, terutama dalam situasi yang dianggap kritis seperti meningkatnya angka kejahatan atau ketidakpuasan sosial. Beberapa peneliti juga berpendapat bahwa Petrus merupakan bagian dari kebijakan untuk membersihkan kota-kota besar dari elemen-elemen yang dianggap merusak ketertiban, terutama kelompok-kelompok yang terlibat dalam dunia kriminal dan premanisme. Justina Devi Ardiani dalam penelitiannya berjudul Potret Relasi Gali Militer di Indonesia, Ingatan Masyarakat Yogyakarta tentang Petrus 1983, mengaku bahwa saat dalam melakukan risetnya, dirinya pernah mewawancarai salah seorang aparat kepolisian yang pada tahun 1983 terlibat dalam pelaksanaan operasi pemberantasan kejahatan atau yang dikenal Petrus. Dalam wawancaranya itu, Justina mendapat pengakuan dari seorang aparat bahwa dalam operasi gabungan itu yang melakukan eksekusi tembak adalah tentara dan menjadi tugas aparat kepolisian untuk mengambil bangkai korban penembakan. Teori lain yang saat itu berkembang adalah dugaan bahwa intelijen negara mungkin terlibat dalam penembakan Petrus. Beberapa ahli berpendapat bahwa Petrus bukan hanya merupakan operasi militer atau polisi, melainkan juga bagian dari strategi intelijen untuk mengurangi potensi ancaman terhadap stabilitas politik. Aparat intelijen Indonesia pada masa itu memang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara. Meskipun banyak pihak yang menganggap intelijen hanya bertugas mengumpulkan informasi, ada juga teori yang mengatakan bahwa mereka bisa terlibat langsung dalam operasi-operasi semacam Petrus yang bertujuan untuk menjaga agar situasi politik tetap terkendali. Teori ini semakin diperkuat oleh berbagai laporan yang menyebutkan bahwa selama periode Petrus terjadi penghilangan paksa terhadap individu-individu yang dicurigai mengancam ketertiban sosial dan politik. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Amnesty International pada tahun 1987, di sana disebutkan bahwa Petrus adalah pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para korban mendapatkan proses hukum yang adil sebelum mereka dieksekusi. Salah satu alasan yang diajukan untuk mendukung teori keterlibatan aparat keamanan dalam Petrus adalah upaya untuk mengatasi kejahatan yang semakin merajalela, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Meskipun banyak teori yang mengarah pada keterlibatan aparat keamanan dalam Petrus, pemerintah Orde Baru pada waktu itu tetap membantah segala keterlibatan mereka. Dalam buku memoarnya berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk menjaga ketertiban dan menanggulangi kejahatan dengan cara yang sah. Namun karena adanya ancaman serius terhadap stabilitas negara, kadang-kadang perlu ada tindakan yang lebih tegas. Pemerintah berargumen bahwa penembakan yang terjadi adalah bagian dari upaya untuk membersihkan masyarakat dari elemen-elemen yang merusak tatanan sosial, meskipun dengan cara-cara yang tidak transparan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun meskipun pemerintah tetap bertahan dengan narasi tersebut, banyak kalangan, baik dalam negeri maupun internasional, meyakini bahwa fenomena Petrus merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat kendali politik dengan cara yang sangat represif. Beberapa pengamat bahkan berpendapat bahwa penembakan ini bukan hanya untuk memberantas kejahatan, tetapi juga sebagai cara untuk mengendalikan musuh-musuh politik yang mungkin menyusup ke dalam dunia kriminal. Waktunya Jerry. Jerry snack sereal. Double coklatnya bikin ngemil lebih seru. Waktunya Jerry. Penembakan misterius ini, entah dalam pembenaran apapun, tetap saja menciptakan dampak yang luar biasa, baik dari sisi sosial maupun politik. Salah satu dampak terbesar dari fenomena Petrus adalah rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara, khususnya kepolisian dan militer. Banyak warga yang sebelumnya menghormati aparat negara merasa terkejut dan takut karena tindakan aparat yang dianggap sewenang-wenang. Penembakan-penembakan yang terjadi tanpa proses hukum yang jelas membuat banyak orang merasa bahwa mereka bisa saja menjadi korban tanpa sebab yang jelas. Rasa ketidakamanan ini semakin diperburuk dengan minimnya transparansi dari pemerintah mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Fenomena Petrus juga memicu reaksi keras dari organisasi-organisasi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Amnesty International pada tahun 1987, disebutkan bahwa operasi Petrus adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, di mana para korban dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Meskipun penembakan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan, prosedur yang dilanggar dalam penanganannya menyebabkan kerusakan besar terhadap integritas sistem hukum Indonesia.
Organisasi-organisasi internasional menekan pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas operasi ini. Namun respon dari pemerintah sangat terbatas dan tidak transparan. Sebagai reaksi terhadap kritik internasional, pemerintah Indonesia pada masa itu berusaha menutup-nutupi informasi tentang Petrus dan menganggapnya sebagai bagian dari kebijakan dalam menjaga stabilitas negara. Namun, dalam buku Indonesia, The Rise of Capital, Richard Robinson menulis bahwa meskipun pemerintah Indonesia tetap diam mengenai keterlibatannya, publikasi internasional yang mengkritik kebijakan ini semakin memperburuk citra pemerintah Orde Baru di mata dunia. Isu hak asasi manusia menjadi semakin penting dalam konteks politik global, dan Indonesia semakin terisolasi di arena internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode Petrus. Salah satu dampak sosial dari Petrus yang lain juga adalah semakin menguatnya gerakan-gerakan oposisi di dalam negeri. Meskipun pemerintah Orde Baru menganggap Petrus sebagai cara untuk menekan kejahatan, namun ternyata operasi tersebut malah memperburuk citra pemerintah di kalangan mahasiswa, intelektual, dan kelompok-kelompok oposisi. Penindasan yang terjadi dalam bentuk penembakan misterius ini memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan generasi muda yang semakin kritis terhadap rezim Soeharto. Gerakan mahasiswa yang semakin vokal pada masa itu semakin menentang kebijakan pemerintah yang represif. Meskipun mahasiswa seringkali menjadi sasaran penangkapan dan persekusi, mereka tetap melanjutkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap otoriter dan tidak adil. Dalam buku Political Reform in Indonesia After Soeharto, Herbert Koch bahkan menyebutkan bahwa aksi protes mahasiswa dan kelompok oposisi jadi semakin terorganisir pasca peristiwa Petrus dengan fokus utama pada reformasi politik dan pembebasan hak asasi manusia. Kelebihan gue. Fenomena Petrus sendiri berakhir pada pertengahan 1985 ketika gelombang penembakan yang dilakukan oleh aparat negara secara massal mulai mereda. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto tampaknya menyadari bahwa penembakan tanpa proses hukum yang sah semakin mendapat perhatian negatif baik dari dalam negeri maupun internasional. Beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya Petrus antara lain adalah tekanan publik yang semakin kuat baik dari organisasi hak asasi manusia maupun media yang mulai membongkar praktek-praktek kekerasan ini. Pada tahun 1985, penembakan-penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan mulai berkurang secara signifikan. Dalam buku Petrus, penembak misterius, Andreas Harsono menyebutkan bahwa pemerintah Orde Baru mungkin mulai khawatir dengan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut, termasuk isolasi diplomatik dan kecaman dari negara-negara barat terkait pelanggaran HAM. Di samping itu, masalah ekonomi yang semakin memburuk pada pertengahan 1980-an yang diperparah oleh krisis utang luar negeri mengalihkan fokus pemerintah dari penanganan kriminalitas dengan cara kekerasan menjadi masalah-masalah yang lebih mendesak terkait dengan perekonomian dan stabilitas sosial. Dengan berakhirnya fenomena Petrus, Indonesia memasuki periode yang penuh ketidakpastian, di mana pemerintah mencoba untuk mengatasi dampak dari kebijakan-kebijakan represif yang pernah diterapkan. Namun, meskipun penembakan massal ini berakhir, dampak dan warisan dari Petrus terus berlanjut, baik dalam kesadaran sosial maupun dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu warisan terbesar dari Petrus adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak pernah mendapatkan keadilan yang pantas. Sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara, banyak dari korban Petrus yang dieksekusi tanpa pengadilan, tanpa kesempatan untuk membela diri, dan tanpa adanya proses hukum yang jelas. Banyaknya korban yang tidak dikenal identitasnya, serta sulitnya mendapatkan informasi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab, menunjukkan bahwa negara gagal memberikan perlindungan terhadap hak hidup warga negaranya. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi hukum di Indonesia, sebuah warisan sosial yang masih sulit dihapuskan, bahkan kembali menjadi-jadi di masa sekarang. Selain itu, warisan sosial lainnya adalah trauma kolektif yang dialami oleh keluarga korban dan masyarakat luas. Dalam banyak kasus, keluarga korban Petrus harus menanggung rasa kehilangan dan ketidakpastian yang panjang. Tidak sedikit dari mereka yang tidak tahu mengapa anggota keluarga mereka dibunuh atau siapa yang bertanggung jawab. Rasa ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap aparat negara berlanjut dari generasi ke generasi, menggerogoti hubungan antara negara dan rakyat. Banyak pihak yang merasa bahwa mereka hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan yang tidak kunjung terungkap. Bahkan ada beberapa keluarga korban Petrus merasa malu dan enggan untuk diumumkan ke publik, karena semua itu soal aib dan beban trauma masa lalu. Setelah berakhirnya fenomena Petrus, meskipun ada beberapa upaya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait, proses pencarian keadilan dan rekonsiliasi masih berjalan lambat. Atas fakta dan realita tersebut, Komnas
Komnas HAM kemudian memutuskan melakukan penyelidikan kasus ini mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Dalam penyelidikannya ini, Komnas HAM melakukan beberapa cara, antara lain mewawancarai penyintas dan keluarganya, serta mendatangi lokasi pembunuhan. Dan dalam temuan dari hasil penyelidikan itu, Komnas HAM menguatkan bahwa dalam operasi pemberantasan kejahatan atau Petrus terdapat adanya pelanggaran HAM berat. Setelah menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat, Komnas HAM lantas menyampaikan temuannya kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjutinya. Namun, ini tidak pernah direalisasikan dengan berbagai alasan. Baru-baru ini, beberapa organisasi hak asasi manusia seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan bagi para korban Petrus dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka kembali kasus ini dengan serius. Pada tahun 2020, Kontras kembali mengangkat isu Petrus dan meminta agar negara membuka arsip terkait peristiwa tersebut yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Dalam laporan yang dirilis pada tahun 2020, Kontras menyatakan bahwa meskipun banyak waktu telah berlalu, para korban dan keluarga mereka berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa meskipun Petrus terjadi pada era Orde Baru, korban-korban yang tewas harus mendapatkan pengakuan dan keadilan. Apalagi banyak dari mereka yang tewas tanpa proses hukum yang jelas. Upaya penuntasan kasus ini sangat penting untuk pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Pada awal tahun 2021, sebuah terobosan baru terjadi ketika Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan niatnya untuk membuka kembali kasus Petrus dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pernyataan ini disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menegaskan bahwa Kejaksaan akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan memeriksa kembali saksi-saksi yang relevan terkait dengan operasi Petrus. Penyelidikan yang dimulai kembali ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia untuk menanggapi tekanan internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada era Orde Baru. Memasuki tahun 2022, upaya hukum semakin konkret ketika pengadilan mulai memproses beberapa individu yang diduga terlibat dalam Petrus. Beberapa tokoh penting di lingkungan militer dan kepolisian yang diduga terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan operasi Petrus mulai dipanggil untuk diperiksa oleh Komnas HAM. Dalam sidang yang digelar pada awal tahun 2023, beberapa saksi yang selamat dari aksi Petrus memberikan kesaksian mengenai pelaksanaan penembakan yang mereka saksikan dan bagaimana operasi tersebut dilakukan oleh aparat negara tanpa proses hukum yang sah. Namun meskipun sejumlah oknum aparat negara mulai diperiksa, sulit untuk menemukan bukti yang cukup untuk membawa mereka ke pengadilan. Banyak saksi yang takut memberikan kesaksian penuh, ancaman terhadap keselamatan diri mereka dan keluarga mereka. Sebuah kondisi yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat yang terlibat dalam kasus Petrus. Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yakni Yosef Adi Prasetyo memperkirakan jumlah korban Petrus mencapai 10.000 orang. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan tim Ad Hoc, menurut Komnas HAM jumlah korban hanya mencapai 2.000 orang lebih. Para korban Petrus biasanya memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Jadi memiliki 3 luka tembak di tubuh. Beberapa korban terdapat luka cekik dan biasanya pelaku meninggalkan uang Rp10.000 untuk biaya penguburan kala itu. Meski penyelidikan dan persidangan terhadap pelaku Petrus terus berlanjut, banyak tantangan besar yang dihadapi dalam upaya ini. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya bukti yang ada untuk mengaitkan pelaku penembakan dengan aparat keamanan secara langsung. Sebagian besar bukti yang ada, termasuk keterangan saksi, masih bersifat tidak langsung dan seringkali sulit untuk diverifikasi. Selain itu, faktor keterlibatan aparat militer dan intelijen yang terorganisir selama masa Orde Baru menambah kompleksitas proses hukum ini. Dalam konteks ini, walaupun upaya untuk mengungkapkan kebenaran dilakukan, hambatan struktural seperti ketakutan akan balas dendam atau bahkan kekhawatiran terhadap stabilitas politik Indonesia menjadi faktor yang sulit dihindari. Namun, meski proses hukum berjalan lambat, upaya ini tetap penting dalam memberikan keadilan bagi para korban Petrus dan keluarga mereka. Sebab transparansi dan keadilan dalam mengungkap kebenaran adalah bagian dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini lebih sadar akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan semakin banyak individu yang merasa penting untuk memperjuangkan keadilan. Meskipun setelah sekian lama kejadian itu berlalu, proses hukum ini juga memiliki dampak penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya sistem hukum yang adil dan transparan.
Upaya ini memberi harapan bahwa tidak ada lagi tempat bagi impunitas dalam sistem hukum Indonesia dan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia meskipun terjadi bertahun-tahun lalu harus diusut hingga tuntas. Ya begitulah Petrus Lembaga Misterius 17 Agustus 82. Damn, that's crazy, bro. That's crazy, bro. Wah, bray. Let's go. Ada 20 rupanya. Wah, ada lagi nih yang kosong. Wah, ada. Damn. 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 Damn, bro. You can acquire all items listed. Gue lagi butuh duit buat Ragnarok, bray. Oh, man. Chiefess. Coba ya, kita coba. Buset, nyap anjir belakangnya. これならはっや消えなさいまだ
Cier beku-beku gitu di bak. やっはっ消えなさい。まだこのとどめよ。霊烈流乱。これでまだ霊烈撃心。 Oke.真っ白に染まれ白銀 Aduh 世界 ngelag に juga, なる。 refresh juga これ nih で juga. とどめよ。スノーストーム。 Snowstorm. これで死になさい。フロストウィンド。 Storm window. 貫けクローズンスピア。 Frozen Spear. 表彰気流。 Oh nge-heal. やっまだ表彰気流。 Oke, gue suka bekuan gini. Crowd controlnya kenceng. Memberi like. Ada healnya juga. Sangat bagus. Damn shorty. Damn mami. Tapi yang gue pengen itu tuh ini loh anjir. Gue pengen ini playable ntar. Ini cok. Wah gila bray. Buset ganas anjay. Ada tai lalatnya kalau di totemnya. Wobble wobble wobble. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle. Widih udah punya lagi nih orang. Coba kita lihat kostumnya bentar. ごきげんよう。お元気そうで何よりですわ。 Ini belakang ini ganggu banget biasanya. Oh bisa dihilangin. Bisa dihilangin, sudah disediakan oleh Muntun ya. Ini kayak bajunya Onisaki Kirara ya di edit. あらごきげんよう。お元気そうで何よりですわ。 Apa ya mukanya taruh begituan? Oh gue suka warna pink begini. Tapi gue mau lihat punggung. Ini sih yang gue beli pasti. Hah, you know me. Kita gaskan terus kali ya sampai dapet nih 50-50. Arena perlu nggak sih ini? Tadi arena battle, upgrade crash, daily quest, time attack, polish, ya semua gue lakuin sih. Lanjut arena dulu aja kali. Elah.
積みにしてあげるわ。 Pesan mental hiburan yang menawarkan aksi sekaligus relaksasi yang Anda 消 butuhkan. し積みにしてあげるわ。 Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Apa kabar kalian semua dulur-dulurku tercinta setanah air yang lagi nonton sendirian, ada yang lagi sambil jualan, sambil kerja, selimutan, rebahan, sambil nyebat dan ngising, ya apapun lah. Absen coba kalian dari kota mana aja, lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan lupa bahagia. Kalau lupa, sini aku bahagiain. Maka, kali ini lur, gila ini film sumpah bagus banget. Tentunya ada plot twist dan wajib kalian tonton sampai akhir karena ini film edan bener lur, bergenre misteri thriller sci-fi. Film ini berjudul It Is What's Inside tahun 2024, mengisahkan tentang teman-teman lama satu circle kuliah yang malam itu berkumpul untuk pesta kecil-kecilan sebelum salah satu dari mereka menikah. Seorang pria bernama Forbes pun membawa sebuah alat yang bisa menukar tubuh mereka semua. Jelas konflik pasti akan terjadi, dan seperti apakah kengeriannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semblehe dari dulurku Lupet Animation ya, Cak. Kalau celana robek, mending jahit atau pura-pura ikut tren fashion sobek-sobek? Bentar. Sobeknya seberapa dan di mana dulu lur Anda ini? Kalau sobeknya pas di bagian itu ya pakai aja lah, nggak apa-apa kalau kalian pingin pamer. Monggo skecaken. Film dimulai dengan sepasang kekasih yaitu Shelby dan Cyrus yang sudah berpacaran sejak kuliah. Meski Shelby sangat ingin berasal-lole, namun Cyrus selalu ada saja alasan untuk menolaknya. Karena sebenarnya Cyrus suka wanita berambut pirang, bahkan dia lebih terpuaskan saat melihat video-video hoep rambut pirang dan suka membayangkan sohib kuliahnya yaitu Nikki yang juga berambut pirang. Saking inginnya berasal-lole, Shelby pun menuruti keinginan Cyrus yang ingin berfantasi dirinya menggunakan wig rambut pirang. Namun tetap saja mereka tidak jadi berasal-lole lur, karena Cyrus terlihat kurang tertarik dan Shelby juga sebenarnya tidak mau memakai wig seperti itu. Perdebatan pun sempat terjadi, bahkan mereka ragu untuk lanjut ke jenjang pernikahan karena banyaknya masalah. Di lain sisi Shelby juga iri melihat kehidupan sahabat-sahabat kuliahnya dulu dari Instagram, seperti Ruben yang keluarganya kaya raya dan akan segera menikah dengan wanita bernama Sofia. Bahkan banyak orang yang komen serta mendukung pernikahan mereka. Selain itu juga ada Nikki yang sudah menjadi influencer ternama, bahkan postingan gak penting aja lur, rame orang yang like dan komen. Berbeda dengan Shelby yang Instagramnya sangatlah sepi dan dia bosan dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja. Can't wait to marry this nerd. Love with Coming soon. sparkle emoji. Celebrating me. This on #hotel life. Malam itu Ruben mengadakan acara pesta sebelum pernikahannya yang akan dilaksanakan esok hari di rumah liburan keluarganya yang sangat besar, megah dan berada di tengah hutan, di mana rumah itu adalah warisan dari mendiang ibunya dan dipenuhi oleh barang-barang seni abstrak. Salah satunya adalah patung yang dipenuhi oleh panah besi menancap. Sohib-sohib satu circle kuliahnya pun diundang, yaitu Shelby dan Cyrus. Dennis yang suka foya-foya sampai punya mobil Lambo karena uang orang tuanya. Maya si paling spiritual, grup yang jago menggambar, juga Nikki si mbak-mbak influencer. Mereka semua pun temu kangen karena sudah sangat lama tidak bertemu. Ruben juga mengundang seorang teman lagi yaitu Forbes, namun dia masih belum datang. Usut punya usut lur, 8 tahun yang lalu saat mereka semua masih kuliah, Forbes adalah sosok yang sangat cerdas namun suka berpesta dan emosian. Forbes juga dijuluki Game Boy karena suka membuat banyak permainan saat kumpul-kumpul agar pesta semakin seru. Namun dulu saat acara pesta ulang tahun, pernah terjadi suatu kekacauan besar di mana Forbes mengajak adik perempuannya yaitu Beatrice yang masih SMA ke pesta, dan Beatrice terobsesi dengan Dennis. Padahal saat itu Dennis sedang berpacaran dengan Nikki. Sampai akhirnya Beatrice yang kobam menyerang Nikki. Pertengkaran pun terjadi hingga Forbes yang membela adiknya juga berantem dengan Dennis. Karena perkelahian itu dan membawa adiknya yang masih SMA mabuk-mabukan, Forbes akhirnya dikeluarkan dari kampus lur. Sedangkan Beatrice dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap memiliki penyakit mental hingga menyerang Nikki secara brutal. Setelah Forbes di DO, dia pun lanjut bekerja sebagai ahli IT di perusahaan teknologi besar, dan sejak saat itulah mereka tidak tahu bagaimana kabar Forbes.
He was a genius. People called him Green Boy. Get crazy. I mean, he was Beatrice sees them together and starts freaking out, like starts attacking. That was why Forbes got expelled? No, it was because started all this. Dennis gets out, like gets escorted out to a mental hospital. Acara makan-makan dan pesta pun dimulai. Brooks sempat menunjukkan hasil karya seninya yang gambarnya bisa berubah ketika diberikan kertas lensa berwarna. Sedangkan Ruben terlihat memperhatikan Maya karena dulu saat kuliah ternyata mereka pernah pacaran dan Ruben sebenarnya masih memendam perasaan. Tak lama kemudian Forbes akhirnya datang dengan membawa seonggok koper dan dia langsung disambut oleh teman-temannya. Sesuai permintaan dari Ruben yang ingin ada permainan seperti kuliah dahulu, Forbes sudah menyiapkannya di dalam koper. Namun Forbes mengatakan jika permainan malam itu tidak boleh sampai orang lain tahu karena alat di dalam kopernya sudah dibuat oleh Forbes dan tim IT-nya selama 5 tahun. Ketika koper dibuka, Forbes langsung menyalakan alat miliknya dan masing-masing dari temannya diberikan elektroda atau penghantar listrik yang bisa ditempel ke pelipis mereka. Forbes berjanji permainan itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka dan tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Begitu kunci diputar dan tombol utama ditekan, tiba-tiba mereka semua bertukar tubuh, Lur. Dan itulah apa yang ada di dalam. Film ini dijamin bagus banget, cara pengambilan gambar dan produksinya keren, tapi tolong Anda fokus diingat-ingat masing-masing karakternya, Lur, karena sepanjang film mereka akan sering bergonta-ganti tubuh dan tentunya ada konflik, ya kan? Satu lagi, Cil, tahu dong, keluar sekarang Cil, film dewasa ini Cil. So my team and I have been working on 5 people's Setelah Forbes mengembalikan mereka ke tubuh masing-masing, semua orang pun masih terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Lalu Forbes menjelaskan secara singkat cara kerjanya, di mana otak manusia berperan sebagai perangkat, dan alat itu bisa mentransfer filenya ke otak manusia lain. Alat itu sudah dicoba oleh tim IT Forbes dan beberapa temannya juga sudah pernah menjajal untuk seru-seruan, yaitu bermain siapa di tubuh siapa. Mereka semua pun tertarik untuk memainkannya, kecuali Selby yang terlihat khawatir karena bisa saja permainan ini akan sangat beresiko. Meski Forbes sudah menjelaskan bahwa alat itu tidak berbahaya dan tidak menimbulkan efek samping, Cyrus pun langsung menenangkan Selby karena permainan itu akan menjadi pengalaman yang unik dan menarik bagi mereka. Setelah itu Forbes mulai menjelaskan peraturannya, di mana setiap orang harus difoto menggunakan Polaroid, dan ketika nanti ada yang bisa menebak siapa yang ada di tubuh siapa, maka orang tersebut kalah di ronde itu dan harus menempelkan foto dirinya yang asli. Sebaliknya jika ada yang salah tebak, Lur, maka dia kalah di ronde itu dan harus mengungkap siapa dirinya dengan menempelkan foto. Di sini Forbes akan berperan sebagai master penjaga dan mereka tidak bisa berbohong karena Forbes lah yang memprogram alat tersebut, atau dengan kata lain Forbes tahu siapa yang ada di tubuh Izinkan ku ucap kata taubat. Sebelum berpuasa sikat gigi pakai herbal, biar nafas tetap segar-segar 18 jam. Pepsodent. Gue udah mulai bosan anjir. Bang, udah lihat Speed di WWE belum? Bang Eno, bahas Speed Royal Rumble. Bang, tolong bahas Speed di WWE. Itu real gak sih? Menurut aku sih real ya, soalnya nggak ada persiapan gitu. Everything on WWE is real. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama ISO Speed di Royal Rumble WWE? Ya. Tadinya gue nggak mau bikin video ini sama sekali karena ya kayaknya udah pada tahu dan pada ngerti, dan jujur gue udah nggak ngikutin sebegitunya WWE WWE. Dulu waktu kecil gue nggak boleh nonton. Gue gak dikasih nonton. Orang tua gue bener-bener ngelarang gue nonton SmackDown, jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di SmackDown. Gue cuma tahu ada The Rock. Terus gue curi-curi waktu kadang-kadang kalau orang tua gue lagi nggak di rumah untuk nonton, terus nggak nonton sampai selesai, pasti gue matiin duluan karena takut orang tua gue pulang. Terus pas gue gede gue balas dendam, gue nontonin tuh Raw, WWE, bahkan ada
ada NXT ya kalau nggak salah ya, terus ada ECW gue tontonin, nah itu gue ngikutin banget tuh. Jadi Attitude Era gue nge-skip, terus era DFU-nya John Cena gue ikutin banget. Jadi John Cena DX itu gue favoritin banget kalau mereka lagi berantem lawan McMahon dan lain-lain. Dan setelah itu gue kurang lagi bisa ngikutin karena susah aksesnya. Dan ya gue tahu masih ada sekarang. Dan ISOSpeed ikutan WWE dan akhirnya dia masuk. Dan yang mengejutkan adalah ISOSpeed itu tiba-tiba langsung masuk Royal Rumble, jadi salah satu peserta. Kok bisa begitu? Jadi ceritanya si ISOSpeed ini tuh emang diundang sama Triple H yang sekarang gantiin McMahon. Nah, Triple H ini lore-nya itu ya, lore fiksinya. Oh enggak, ini enggak fiksi, ini real ya. Itu berusaha untuk men-take over seluruh WWE dari McMahon dan berhasil. Karena dulunya dia pegulat dan dia tuh punya beef sama McMahon yang panjang banget sampai berhasil nikahin anaknya. Ini real ya, nggak ada scripted nih. Oke, sekarang yang megang WWE itu si Triple H. Ini buat para pencinta WWE ya, tolong koreksi gue kalau ada salah-salah ngomong dan salah-salah nama nih ya, udah lama ngikutin, sorry banget. Dan beneran Speed ini beneran diundang langsung sama Triple H. Yo. What's up, Speed? Well, I'm out in San Antonio, Texas, getting ready for Saturday night's main event tonight. But I wanted to take a minute. I want to give you a call. I want to see if you want to come out to the Rumble next week. Dan ternyata yang diundang itu bukan cuman Speed, tapi K-Senat juga untuk ikutin Royal Rumble atau festival-festival atau tontonan-tontonan WWE lainnya. Tapi mereka di sana itu diperuntukkan untuk live streaming aja, untuk ngonten aja, untuk ya jadi kayak penonton gitu. Sampai tiba-tiba ada sebuah hal di luar dugaan. Ini unexpected dan unscripted. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Royal Rumble itu tuh kayak gue pengen ngejelasin kayak PUBG atau Free Fire tapi nggak tepat juga gitu. Jadi gini, Royal Rumble itu intinya lu mesti menjadi orang yang bertahan di ring sendirian. Dan cara lu bertahan adalah dengan ngebuangin atau ngelemparin orang-orang keluar ring. Sekali orang keluar ring dalam keadaan celaka, ketempel, keinjek atau apapun itu, ya lu kalah. Jadi gimana caranya lu lempar orang keluar ring. Dan begitu juga orang akan melakukan hal yang sama kepada diri lu. Jadi bertahanlah. Tapi ini nggak semua orang langsung ditumpuk di ring. Kalau nggak ringnya roboh, bayangin kalau misalnya ring isinya Mark Henry semua sama Big Show. Pernah deh kayaknya. Kuat juga tuh ring WWE ya. Jadi munculnya satu-satu dulu sampai beberapa menit berikutnya, setiap 5 menit kalau nggak salah itu akan ada pegulat baru yang masuk, ada superstar baru yang masuk yang akan berusaha ngalahin lo atau menu-menuhin ring. Gue lupa ada berapa ya, probably 20-30 gitu lah kalau nggak salah. Jadi ya itulah yang terjadi. Tapi tiba-tiba tanpa disadari, tanpa diduga-duga, tanpa diskripted, tanpa disengaja, ada salah satu superstar namanya Akita. Itu tuh kayak kena assault di luar ring. Jadi dia terkapar dan dia langsung dibawa ke ruang VIP-nya Triple H dan sepertinya dia tidak bisa melanjutkan permainan. ISOSpeed kebetulan lagi di situ dan lagi live streaming. Terus tiba-tiba Triple H bilang, "Speed, lu masuk ke sana." Dan Speed tanpa persiapan, tanpa latihan, tanpa arahan, tanpa guidance, langsung masuk aja. Terus tiba-tiba kayak fotonya udah siap, lagunya udah ada, terus deskripsi namanya juga udah lengkap gitu kan. Ini nih menandakan kalau tim di belakang layar tuh siap banget gitu, tanpa harus pusing-pusing, mereka langsung cepet gitu. Mereka bertindak cepat gitu sama sesuatu yang unscripted, yang tidak direncanakan seperti ini. Ini keren banget di tim WWE di belakang nih. Ya udah dia Speed masuk ke ring dan akhirnya bisa mengeliminasi beberapa orang sampai akhirnya dia keasikan selebrasi dan backflip sampai akhirnya dia harus dihantam abis-abisan sama Breaker. Dan akhirnya Speed nggak hanya tereliminasi, tapi dia dapat double combo super supreme ya. Udah dilempar sama Breaker, ditangkep, dilempar lagi ke meja komentator. Mampuslah Speed, bahkan sampai Speed di ruang belakang itu ketemu sama Logan Paul, dia langsung kelihatan kayak lagi cedera. Oh shit. Dan bahkan Speed juga ngupload foto sepertinya hancur badannya dan lain-lain, harus diperban ya. Ini benar-benar kacau balau ya. Ini menandakan bahwa lu mesti profesional, lu mesti hati-hati, dan banyak orang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk WWE, dan ini nggak untuk bocil-bocil mainin waktu kecil ya. Fun fact, orang ini mainin WWE dulu waktu kecil. Sampai kejedot, sampai kecentlak kayak tangan gue dulu. Jangan. Do not try this at home. Jadi itu kesimpulannya. Buat yang belum tahu, semua yang di WWE itu unscripted, nggak ada yang bohong, nggak ada yang direncanakan, nggak ada yang di istilahnya kayak stage match itu udah staged gitu, udah rig match atau udah di fix match, nggak ada. Di WWE itu semuanya real, semuanya itu harus terjadi begitu aja. Dan iya, makanya kalian jangan mau gitu ditipu sama propaganda-propaganda yang bilang kalau wah WWE itu scripted, bohongan segala macam, nggak ada ya. Kalau kalian lihat kok Speed gitu bang, abis jatuh-jatuhin orang malah selebrasi bukannya jatuhin si Breaker bang, itu lu nggak paham.